Kecil Pak, sini Pak, kalau Bapak masyarakat bisa Bapak paling berani saya anggap. Satu orang atau ramai Pak? Ini kan ramai yang punya. Bapak paling berani. Ini satu orang langsung diperjualbelikan. 2023 coba. Kenapa enggak 1990 atau berapa? Di bawah tahun itu. Kenapa Bapak paling berani? Puluhan masyarakat Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung, dari berbagai lapisan masyarakat, menolak lapangan bola Pal 1 Tanjung Pandan yang diduga dijadikan lahan kapling. Pasalnya, surat keterangan tanah atau biasa disingkat SKT nomor 594-001-SKT-Kel.PS-1-1/2023 oleh Kelurahan Pal 1 menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat di RT 12 RW 9 Lingkungan 4, dan masyarakat di Kelurahan Pal 1 Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut keterangan warga, SKT yang dikeluarkan pihak Kelurahan Pal 1 pada 4 Januari 2023 tersebut, diduga berada di atas lokasi lapangan sepak bola warga sekitar wilayah tersebut. Yang mana tempat tersebut sudah puluhan tahun menjadi fasilitas umum. Dari pantauan tim awak media di lapangan, terlihat sejumlah patok atau pembatas tanah sudah tertancap rapi untuk dijadikan sebagai area kafling perumahan. Selain itu terdapat juga bekas galian drainase serta tiang gawang yang sudah tidak ada lagi. Pak Iwan Said. Ya. Ada bukti bahwa punya lahan ini? Ada surat yang penegasan hak yang tahun 72. Tahun 72. Apa itu segel atau apa? Bukan surat izin penegasan hak atas penegasan hak. Berapa luas dalam tulisan itu? Mundur ukuran dulunya hampir 4 hektar ini. 37.535 meter persegi. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang pas kita kayak pengukuran yang ini aja ya. Ini sebenarnya masuk, cuman kami tidak mengukur yang ini. Jadi mengukur yang ibaratnya yang tanah-tanah saja. Nah, itu kurang lebih 8.000 kemarin pas ketika di hektar. Kurang lebih 1 hektar lah kurang lebih. Karena ukuran panjang ini sekolah pun masuk. Nah, cuman kan itu lah ada sertifikatnya kan, berarti kan ada proses sebelumnya gitu ya. Kita tidak tahu, tidak. Kenapa dulu udah buatkan surat resmi sah gitu, entah bentuk segel misalnya? Tidak tahu itu kan, kita kan tidak tahu masalah itu. Dari sananya belau. Kenapa baru sekarang dibuat? Selama ini kan apakah pernah ngelola lahan ini? Pak Iwan. Karena lapangan bola, makanya kenapa sebenarnya memberi keterangan ini, tidak pernah ngelola intinya. Karena ini lapangan bola, karena lapangan bola ya mungkin tidak berani atau gimana tidak tahu kita. Makanya pemerintah juga tidak bisa masuk di sini karena bukan hasil Pemda. Ya, SKT-nya kan sudah terbit, betul ya? SKT sudah terbit. Itu berdasarkan proses Januari ya. Dasarnya apa Pak? Pak, dasar pembuatan SKT itu apa Pak? Ini selama 40 lebih tahun, tidak pernah, artinya dia nggak menggarapnya. Artinya masyarakat selama 42 tahun menggarap ini. Walaupun dengan walaupun untuk lapangan bola gitu kan. Kan ini kan ditebas apa Pak selama beberapa tahun ini. Dikelola lah Pak. Dikelola dari masyarakat. Kenapa toh diterbitkan ini SKT? Makanya kami dengan Bapak pertimbangan cuma satu kertas ini gitu kan. Itu tadi ya pas ketika rapat 7 Oktober 2022 itu kita intinya kesepakatan meminta advis. Karena bahasa hukum ini kan tidak bisa kata omongan. Benar enggak? Itu sepakat ya? Nah, makanya kita minta advis nih. Baru keluar advis dari BPKAD terkait dengan aset itu bahwa yang tidak tercatat dalam aset Pemda. Yang kedua ATR BPN, yang ketiga jadi ini tercatat di mana nih lahan? Tidak ada. Belum ada. Info terakhir kan Pak Bu RT nggak dilibatkan dalam pembuatan SKT, betul ya? Untuk terkait dengan surat pengantar ya, surat pengantar itu kalau biasanya kebiasaan di kelurahan, dia sebundel Pak, sebundel dengan lampiran-lampiran dulu itu, nanti baru diserahkan, baru dikembalikan lagi nanti. Tapi info terakhir nggak dilibatkan infonya dari Bu RT. Waktu penandatanganan itu seperti apa Pak? Apakah ada saksi dari kiri kanan lapangan bola ataupun saksi, ada, makanya ada dilibatkan. Kan ada saksi batas. Saksi batas. Dilibatkan Bu RT. Terus kalau dari RT-RT-nya gimana Pak? Makanya yang
sampaikan tadi, RT nanti itu kan karena kebiasaan ya, karena kebiasaan di kelurahan, dia memberikan nanti berkas dan lampiran itu seluruh sebundel nanti dengan surat keterangan tanah, lampiran, peta, batas segala macam. Nah, baru nanti pas ketika selesai tanda tangan itu, baru lurah menandatangani terakhir. Pak, sekarang yang sebenarnya surat keterangan itu SKT-nya udah keluar atau belum Pak sebenarnya? Sekarang ini? Itu udah ada surat SKT-nya udah ada. Makanya yang 72 ini. 2023 kan Iya. Oh, yang 2023. Iya, sudah keluar atau belum? Lah sudah keluar. Oke, berdasarkan yang ini itu diketahui proses ini bukan baru 2023 tapi dari September, Oktober, November, Desember 2022. Nah, apakah benar Pak terkait permasalahan itu RT setempat tidak dilibatkan Pak dalam penandatangan itu untuk sebagai saksinya Pak? Pas ketika awal kami buat berkas untuk RT dan Kali. Iya. Nah, berhubung bersangkutannya menolak untuk menandatangani, kami rubah berkas. Alasannya menolaknya kenapa Pak? Nah, kita tidak tahu alasannya. Kita konfirmasi tidak ada respon dari beliau. Nah, terus suratnya SKT-nya keluar ya Pak? Keluar. Terus tidak masalah. Bisa ya Pak? Bisa, karena itu kan salah satu saksi Pak tadi sampaikan. Maaf Pak tanya ini. Jadi Pak RT atau Bu RT itu di dalam hal ini sebagai salah satu saksi ya Pak? Salah satu saksi di lampiran berkas itu. Terus Pak, apakah Bapak yakin bahwa surat yang dipegang saudara Agiyok ini asli? Asli. Suratnya sama kami sekarang. Yakin Bapak asli. Udah diteliti atau apa gitu? Kami meminta. Karena kan Bapak itu yang dasar itu kan itu penting, Pak. Iya, benar. Karena itu dasarnya kan. Benar. Ya benar, makanya kami koordinasi ke BPN dan dinyatakan bahwa surat yang 72 itu sah di tahun itu 1972. Itu. Pokoknya proses langkah itulah kami jalani. Gitu, Pak. Makanya dari September, Oktober, November, Desember. Nah, proses itu bukan 2003 langsung keluar surat enggak, karena memang prosesnya ada. Gitu loh. Intinya kami di tengah-tengah pemerintah daerah. Ini kan jatuhnya masyarakat juga kan. Pemohon ini kan masyarakat loh. Nah, kalau kita tidak lanjuti berarti kan kita salah. Bukan kolektif, gitu loh. Pak, bukan masyarakat, itu individu sebetulnya. Masyarakat Ya, itu maksudnya intinya kan masyarakat, kan pemohon kan. Itu yang kita sebagai pelayan kan harus menindaklanjuti itu. Pertanyaan Gitu. kami Pak Lurah. Setahu Pak Lurah, berdirinya kantor desa Pal 1 ini kapan? Kelurahan Pal 1 ini? Itu peningkatan status dari desa menjadi kelurahan. Tahun berapa? Kurang lebih di perdanya itu 2011 kalau tidak salah. 2011. Perda. Nah, sementara yang kita dapat juga dari hasil BPN ini dinyatakan di tahun 72 sudah jadi kelurahan Pal 1. Nah, ini kan tidak cocok nih, Pak. Di mana? Ini yang fotokopian yang berkas dari BPN itu. Ya, soal izin penegasan hak itu kan? Ya, betul. Coba Bapak pelajari itu. Nah, situ kita harus perjelas dulu, Pak. Untuk telaah. Ini kan format dari kantor agraria waktu itu ya. betul, Kantor agraria nih. Nah, kita tidak tahu nih. Ya ini kan ada format baku. Yang ini diketik-ketik nih pun. Ini yang diketik-ketik nih. Nah, kayak gitu. Makanya kita koordinasi ke BPN bahwa yang menyatakan surat itu sah gitu loh. Makanya kita tidak sembarangan ngambil langkah. Itu juga tidak berani, Pak. Ini hukum loh. Makanya Bapak kalau bisa kan lebih teliti lagi dalam memperjelas masalah surat pengajuan dari mereka. Itu kan dari mereka kan? Dari pihak ya pemohon kan? Pemohon. Makanya kita minta EPIS, itu kunci kita di EPIS. Gitu loh. Terus juga kan Pak Lurah juga harus juga pikirkan untuk kepentingan masyarakat juga itu harus dipikirkan. Iya. Jangan sampai kita salah langkah, Pak Lurah salah langkah itu, nanti. Itu bergejolak, Pak. Ini kan menabrak kepentingan ramai, kepentingan banyak orang. Pak, jadi hasil pagi ini nanti kan bakal nolak nih Pak untuk ya tetap menolak. Nanti katanya di RDP nanti di RDPR. Informasi itu. Kapan itu, Pak? Informasinya Selasa. Makanya kami nunggu undangan juga sih nanti ya. Nunggu undangan. Pak Lurah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa itu sah kan? Bukan saya mengatakan sah, tapi orang kata kan dari BPN. Bapak yang mengatakan Ya. itu berdasarkan jawaban dari BPN. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada klausal lain di dalam surat itu yang mengatakan bahwa surat itu batal, sudah dibatalkan atau tidak berlaku lagi? Itu kami memberikan ke beliau yang ahli waris
jika surat keterangan tanah yang sisanya yang sisa yang 37 hampir per hektar itu jika sudah terbit maka tidak berlaku lagi. Itu yang menyatakan yang ahli waris. Berapa luas Pak itu Pak? Di BPN-nya ada nggak Pak bahasa bahwa itu surat itu telah batal? Tidak ada Pak. Tidak ada. Terus di situ juga ada pengurusan fisik Pak. Sejak kapan ahli waris ini menguasai fisik ini? Betul. Nah, itu Karena penguasaan menurut fisik itu. pengakuan warga tidak pernah mereka melihat si ahli waris ini penanganan menggala kan misalnya. Iya, betul. Apa kan misalnya. Karena itu penting Pak untuk Karena- menerbitkan SKT. iya. Sebetulnya dasarnya tanggal apa? berdasarkan penguasaan Iya. fisik kan kembang buruang. Makanya nanti kita didengar di RDP lah. Itulah dalam hal ini. bahasa di Dalam ini. SKT itu Pak, tanah ini diusahakan sejak diusahakan itu digarap sebetulnya. Mereka tidak pernah menggarap sebetulnya. Selama ini Kemudian menggarap ada klausul masyarakat. lain Pak di dalam BPN kalau nggak salah disebutkan bahwa tidak dalam apa sengketa atau Sengketa. komplain dari orang Ya. lain. Sementara dari tahun 2012 kita Ya. tahu bahwa itu sudah dikomplain sama Iya. orang. Nah, Kemudian kenapa sebelum terbitkan juga SKT sudah ada komplain Nah, dari makanya orang lain. disampaikan Pak, maaf kan 2012 kan mulai bergejolak nih Pak. Ya. Nah, makanya pas ketika 2022 kemarin itu aku anggap ini PR kelurahan loh yang harus diselesaikan Betul. Pak. Tapi kan, Karena tapi Pak sampai indikasinya kapanpun- ada pemaksaan di situ. Karena masih ada sengketa Bapak terbitkan gitu kan. Pak, bukan sengketa itu kalau misal satu lahan timpang tindih surat itu sengketa Pak. Ya, anggaplah belum sengketa Pak, karena masih belum ke pengadilan. Itu benar tuh, sepakat. Nah sekarang Itu. Pak, apakah RT dan Kadus ini bukan perangkat kelurahan? Perangkat kelurahan. Nah boleh nggak misalnya SKT terbitkan tanpa tangan mereka? Kami sampaikan Pak, ketika itu untuk berkas penandatanganan, cuman yang bersangkutan menolak. Menolak. Jadi kami mengubah berkas lagi. Iya. Berarti kalau misalnya di setiap kelurahan di Tanjung Pandan nih RT dan Kadus menolak, boleh dong terbitkan SKT. Boleh karena itu salah satu saksi. Berdasarkan itu kan. Jadi tanpa surat pengantar RT pun boleh diterbitkan SKT atau Makanya ada pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan RT dalam hal ini menolak atau tidak bersedia untuk menandatangani. Maka ada pernyataan itu itu. Pak Lurah, salah satu izin indikasi bahwa untuk ada masalah itu. kuasanya Pak Lurah, maaf, dikuasakan ke siapa Pak Lurah untuk pembuatan Kalau surat? untuk Dipertegaskan. proses penerbitan, maksudnya kepengurusan ya, kepengurusan dari kantor lurah ke kantor camat memang aku. Pak pemohon dalam hal ini Iwan Sahi mengkuasakan kepengurusan dari kantor lurah ke kecamatan itu atas nama Muhammad Yusuf. Karena untuk menjelaskan proses yang telah terjadi di kelurahan ini, jadi untuk menjelaskan ke Pak Camatnya. Karena kalau untuk orang lain nanti kan bahaya, gitu. Karena kita tahu kan, maksudnya prosesnya lah kita laksanakan seperti itu. Bahayanya di mana Pak? Dalam hal apa bahayanya Pak Lurah? Dalam hal apa bahaya? Maksudnya untuk penjelasannya, maksudnya biar sinkron gitu loh. Nah, jadi Pak Camat juga mengerti proses yang telah kita laksanakan ini nih. Itu. Kemudian Pak Lurah, Ya. pada saat Bapak mengeluarkan keterangan bahwa disebutkan di situ bahwa pada dasarnya pihak kelurahan kan tidak berkeberatan Ya, dengan klausul terbitkan itu. gitu ya. Nah, pihak kelurahan disebut di sini itu siapa, Pak? Karena RT dan Kadus kan tidak menerima. Siapa di sini? Sedangkan di SKT itu biasanya yang tanda Ya, tangan biasanya RT, ada. Kadus dan Ya. Lurah. Nah, di sini pihak kelurahan itu siapa, Pak? Apa Pak Lurah secara pribadi? Nah, kan, makanya tadi sampaikan tadi kan ada kelurahan, ada kasih pemerintahan kan yang menandatangani itu kan. Dulu itu ada stafnya, ada saksi-saksi batas dan ada RT. Itu biasanya. Nah gitu. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Ketua RT 12 RW 9 Lingkungan 4 Kelurahan Pal 1 Sri Purwati menjelaskan, dirinya tidak pernah dilibatkan atau diberitahu terkait terbitnya SKT ataupun pemasangan patok di lokasi tersebut. Bu, gimana pengetahuan Ibu kronologisnya ini Bu? Lapangan bola Pal 1 ini yang dulunya dipergunakan untuk pasum sekarang dikapling, itu gimana Bu ceritanya? Ya, memang berapa bulan yang lalu memang ada Pak Ali, Pak Rasid dengan Pak Lurah beserta Agio ataupun disebut dengan Iwan Sahi tiba-tiba datang mengukur tanah lapangan bola ini. Dalam pengukuran itu saya sebagai ketua RT tidak pernah dilibatkan sama sekali. Ya, tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2022 datang WA Pak Lurah yang mengatakan begini, Assalamualaikum Bu RT, tolong ke kantor Lurah ada yang ditandatangani berkas Pak Agio bawa cap beserta surat pengantar RT dan nomor seri keluar. Saya tidak mau Pak, karena saya merasa dibelakangi. Selama pengukuran saya tidak pernah dilibatkan, dikasih tahu, saya tahu dari warga. Makanya saya kaget ketika pada
tanggal 4 Januari 2023 itu katanya SKT sudah selesai di kantor lurah, dan tanggal 6 Januari 2023 itu sudah selesai dan disahkan oleh Pak Camat. Sementara tidak ada sedikit pun surat pengantar dari RT, cap ataupun tanda tangan. Jadi menurut Ibu, warga yang ada di Fase 1 ini menyetujui lahan ini dijadikan lahan kapling atau menolak, Bu? Kami semua menolak karena memang lapangan bola ini keberadaannya ada di RT 12, tapi kepemilikan lapangan bola ini seluruh warga Kelurahan Pal 1. Jadi kami semua menolak kalau lapangan bola ini dijadikan kaplingan. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Suhadak, salah seorang warga setempat menolak keras lahan tersebut dijadikan lahan kafling, karena menurutnya lapangan bola tersebut sudah lama dijadikan sebagai fasilitas umum. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Suhada, selamat siang. Sebagai apa sini, Pak? Sini sebagai warga Oh, ya, baik. lapangan bola Pal 1. Pak, terkait masalah lapangan bola Pal 1 yang di kapling ini, Bapak sebagai warga sendiri mengetahui hal ini kapan itu, Pak? Sebenarnya sebelum bulan Oktober itu, sebenarnya pada Oktober itu kami sudah mengetahui itu mau dijadikan tanah kapling. Bapak sebagai warga menyetujui ya, Pak, hal itu ya, Pak? Kalau misalkan lahan ini dijadikan lahan kapling, Pak? Tidak setuju. Saya terus terang, saya paling utama yang menolak lahan ini dijadikan tanah kapling. Dan saya dipanggil rapat pun tetap saya menolak dan menganjurkan kepada Pak Lurah untuk menjadikan tanah ini aset kelurahan dari tanah desa. Karena ini merupakan tanah negara. Alasan menolak itu, Pak? Ya karena ini kan tanah negara, kepentingan untuk masyarakat Rama yang telah dipergunakan selama 40 tahun lebih. Nah, itu aja sebenarnya. Oke. Sementara itu, Hadi Ajin, salah satu tokoh masyarakat dan Ketua Lembaga Adat Melayu Belitung, mengatakan. Selamat siang, Pak Hadi Ajin. Selamat siang. Pak, Bapak sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Belitung dan warga Pal 1, tanggapan Bapak terkait masalah lahan lapangan bola Pal 1 ini, nah itu seperti apa, Pak? Kembalikan kepada masyarakat. Alasnya yang pertama, memang lahan ini ya, memang diurus oleh Pak almarhum Nasir AB. Beliau waktu menjadi kepala desa Pal 1, ini memang satu paket dengan SD, satu paket, dan juga SMP. Untuk apa? Untuk lapangan olahraga anak-anak SD, sekolah, dan juga masyarakat. Karena itulah kembalikan ini kepada pemerintah, kepada negara. Ya, karena itulah tugas kita, tugas kepala desa harus membantu ini. Jangan dijual, dilepas kepada pribadi. Karena sejarahnya tanah ini, lapangan bola ini memang untuk kepentingan masyarakat. Cuman waktu itu kepala desa dan sampai sekarang tidak diurus surat menyuratnya. Ini tetapi sejarahnya ini memang untuk kepentingan masyarakat. Masa ada sekolah, ya, ada SMP, ada SD, juga ada masyarakat. Untuk eskul, ya, untuk olahraga dan lain-lainnya, keperluan fasilitas umum masyarakat tidak punya sebagai satu kelurahan. Yang dekat ini hanya di sini. Karena itu kita minta kepada kepala desa, kepada Pak Lurah, agar ini tidak dijual, diserahkan kepada pribadi, tetapi kembalikan, diurus. Itulah tugas daripada Pak Lurah. Ya, bukan untuk dijual. Ini kan milik masyarakat ini, milik negara ini. Oh, warga Kelurahan Pal 1. Jadi kembalikan ini. Ya, dari dulu berapa ini hampir 40 tahun tidak ada ini lurah
ya mengizinkan kepada swasta atau kepada pribadi untuk mengalihkan status ini menjadi milik pribadi. Nah, ini saya sebagai ketua lembaga adat tidak setuju. Karena ini untuk jangka panjang. Kemana masyarakat kita ingin berolahraga, apalagi dikaitkan dengan pembangunan SDM. Ini kan perlu anak-anak daripada dia keluyuan kemana-mana atau ke Tekok sana jauh itu. Tadi anak-anak SMP, eskulnya di sana jauh kan. Nah, kalau di sini ya dekat. Memang ini memang untuk inilah. Waktu itu zamannya Pak Nasir AB almarhum sebagai kepala dan saya kebetulan waktu itu saya masih di Pemda, di Bapeda. Jadi saya tahu persis ini peruntukannya. Saya sebagai juga saksi sejarah ya pada waktu pembangunan SMP dan juga SD ini. Kami kira demikian ya, mudah-mudahan perjuangan kita, mudah-mudahan DPR kita, Bupati kita mendengar ini aspirasi masyarakat ini untuk mengembalikan status lahan ini seperti semula sedia kala, ya, untuk tidak diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu. Walaupun sejarahnya ini memang milik orang tuanya, tapi orang tuanya kan sudah menyerahkan kepada pemerintah desa, kepada masyarakat. Kami kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi High News TV Official melaporkan.